صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil hurmati kita Bapak Ustaz Al-Haj Muhammad Isni yang sama-sama dihormati segenap pengurus Masjid Syukriyah, jamaah salat subuh, para hujaz, para asatid, para bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di pagi hari ini mari bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita buka kembali pengajian kita dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah, pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Alaihi pada tafadhol masykur. Kalau mati ini tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadrati Nabi Mustafa wa Rasulih Mujtaba wa Habibi Murtada wa Habibi Muqtafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allif hadal kitab nafa'allahu ta'ala fi ulumihi bidaraini summa ila jami' ahli maqabir hadil qarya khususan muassis hadihil ma'ahid Kanjab Abdus Syukur bin Hadi Jaman anallaha taqasyawum bil maghfirati wa rahmah syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in
hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. An Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhul uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'in. Pausina qala usikum bittaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-muhtadin addu 'alaiha bin nawajidih wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu bid'atin dolalah. Rawi Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sunanihi. Wallahu a'lamu bi muradihi. Bermula dari Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu. Berkata wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'idhah. Mau'idhah itu boleh dibilang tanbih atau peringatan atau wejangan atau nasihat. Biasanya kita kalau lagi ada suatu pertemuan, itu dalam suatu perkumpulan, mungkin arus atau mungkin acara apa aja, biasanya sering terdengar silakan isi mau'idhah hasanah. Jadi artinya mau'idhah itu memberikan peringatan atau wejangan atau nasihat. Akan tetapi dalam nasihat ini mau'idhatan wajilat minhal qulub. Para sahabat mendengar wejangan dari Nabi, itu hati mereka menjadi takut. Ini artinya apa? Sebuah nasihat, sebuah wejangan itu harus diiringi yang mendatangkan rasa takut kita, takwa kita kepada Allah. Kumpul acara maulid, bagus. Tapi dalam maulid itu ada penceramah, silakan. Itu bagus, namun akan lebih bagus lagi dalam ceramah itu dakwanya itu buat tuntunan setelah pulang dari acara tersebut. Jangan hanya sebatas buat tontonan. Habis maulid ustadznya lucu, nggak apa-apa lucu, tapi jangan kebanyakan. Yang pantas-pantas aja, materinya juga ada. Maka tatkala meninggalkan tempat itu, masing-masing membawa oleh-olehnya apa? Wajilat qulubu. Bisa menggetarkan hati, bisa bikin hati itu takut. Nah ini para sahabat mendapat mau'idhah dari Rasul, nasihat dari Rasul, sampai sahabat itu ketakutan. Wa zarafat minhal uyun. Bahkan bukan hanya takut, para sahabat pun sampai mengeluarkan air mata, sampai menangis. Ini kalau udah pengajian kayak begini, mau'idhah hasanah kayak begini, itu mendekati apa yang dicontoh Rasul. Bikin hati takut sampai mengeluarkan air mata. Dan Rasul mengajarkan seperti ini. Faqulna ya Rasulullah. Sebab mau'idhah hasanah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya,
Faqulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fausina. Kata sahabat, ya Rasulullah, kayaknya ini nasihat yang akan mengantarkan kita kepada perpisahan. Fausina, maka dari itu berilah kami nasihat ya Rasulullah. Jadi kalau udah mau nasihat perpisahan itu, sahabat itu pada nangis. Makanya ketika turun surat An-Nasr, Abu Bakar Siddiq itu nangisnya luar biasa. Karena kenapa? Saat berpisah dengan Rasul sudah dekat. Apa kata Nabi? Usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ati. Kata Nabi, aku wasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah dan kamu taat. Wa in ta'amaru alaikum abdan, sekalipun yang mimpin kamu sekalian adalah seorang hamba saya. Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi, nanti apabila di antara kalian ada yang umurnya panjang, banyak perselisihan, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kamu berpegang kepada sunnahku, wa sunnati khulafa'i rasyidin, juga sunnah khulafa'ur rasyidin, abdu 'alaiha bin nawajidi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigitlah dengan gigi geraham, jauhilah ajaran-ajaran yang dibuat-buat karena semua itu bid'ah atau kesesatan. Jadi ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang dalam sampai menggetarkan hati, sampai mengeluarkan air mata, sampai menangis. Yang termaktub dalam hadis ini, wajilat minhal qulub wa dzarafat minhal uyun. Kemudian para sahabat itu apa? Merespon. Kenapa? Kata sahabat, ya Rasulullah, ka'annaha muwaddi'in. Kayaknya ya Rasulullah ini nasihat perpisahan di antara kita. Lalu Nabi pesan, sahabat bilang, kalau demikian ya Rasulullah, kasih nasihat buat kami. Kata Rasul apa? Isi wasiat Nabi, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kamu sekalian agar bertakwa kepada Allah. Apa sih itu takwa? Takwa itu kalau secara bahasa waqi wiqoyatan, menjaga atau berhati-hati. Orang dengan takwanya itu dia bisa menjaga, dia bisa menahan, bahkan dia bisa lebih berhati-hati. Ini dicontohkan sama Sayyidina Umar dan Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Sayyidina Umar ketemu Ubay bin Ka'ab. Kata Umar, Ubay, apa itu takwa? Ubay bilang, saya juga mau nanya Umar. Akhirnya kata Umar apa? Begini baik, kamu berada di hutan yang gelap, tidak ada lampu, banyak ancaman, banyak duri, banyak binatang buas, bahkan makhluk halus. Bagaimana sikap kamu Ubay? Kata Umar. Ubay jawab, oh saya akan lebih hati-hati Umar,
Kata Umar, itulah takwa. Orang yang dengan takwanya timbul sifat kehati-hatian. Matanya, kupingnya, mulutnya, hatinya itu selalu terjaga. Kira-kira saya kalau begini menyakitin orang enggak? Kalau saya memandang seperti ini menyakitin orang enggak? Kalau saya ngomong kayak begini nyakitin orang enggak? Itu yang namanya takwa timbul kehati-hatian. Yang kedua, Sayyidina Ali mengartikan takwa itu apa? Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad liyaumi rahil. Orang takwa itu dengan dekatnya kepada Allah timbul rasa takut kepada Allah, bukan menjadi sombong. Dia sholat bagus, sedekah bagus, puasa bagus, tadarus bagus, ngajinya bagus, timbul rasa takut kepada Allah, bukan menjadi sombong. Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil. Orang kalau mau sampai ke makom takwa itu menjalankannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Makanya Rasul mesen, usikum bitaqwallah. Aku memberikan wasiat kepada engkau agar bertakwa kepada Allah. Yang kedua kata Sayyidina Ali, wal qana'atu bitanzil. Orang yang takwa itu timbul sifat qana'ah. Apa qana'ah? Arido biqodoillah wa taslim li amrillah ilman annama indallah khairun lil abrar. Orang yang takwa itu timbul sifat qanaah. Apa qanaah? Orang itu ridho dengan ketetapan Allah. Artinya apa? Dia nggak usah nengok kiri kanan ngelihat takdir atau nasib orang. Wa taslim li amrillah. Dia mempasrahkan segala sesuatu kepada Allah. Ilman annama indallah khairun lil abrar. Dia yakin apa yang dikasih oleh Allah itu pasti yang terbaik. Itu orang takwa. Dia itu mendatangkan sifat syukur dan qanaah. Apa yang dikasih oleh Allah udah nggak mikirin sebelah kiri sebelah kanan. Sebab kalau udah nggak mikirin sebelah kiri sebelah kanan, itu orang itu sudah percaya dengan takdir. Orang itu udah aman dunia ini, nggak ada lagi yang iri atau dengki. Wal isti'dad liyaumi rahil, kata Sayyidina Ali. Orang takwa itu persiapan kita untuk kembali kepada Allah. Makanya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Lalu bagaimana wusulut takwa agar kita sampai ke makom takwa? Wusul itu bagaimana kita bisa duduk di tempat orang-orang takwa. Disebutkan yang pertama mu'ahadah. Jadi kalau mau sampai ke makom takwa itu urutan pertama mu'ahadah. Apa mu'ahadah itu? Artinya perjanjian. Seperti apa perjanjian yang dibuat? Antara kita dengan Allah ada perjanjian semenjak kita di dalam perut ibu kita. Kata Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kamu? Ya. Engkau Tuhan kami. Kita bersaksi. Qalu bala syahidna, aku bersaksi. Maka ketika orang bersaksi Allah Tuhan kita, segala apa yang kita kerjakan semata-mata karena beribadah dan iman kepada Allah. Ini kalau udah seperti ini, apa-apa untuk ibadah nggak ada lagi orientasinya buat dunia, aman kita. Jadi sekecil apapun yang kita kerjakan nih semata-mata ibadah, didasari dengan iman.
Sebab kalau sudah dengan iman, kata Allah, jangankan mengerjakan amal soleh yang gede, yang kecil pun, yang tidak terlihat, itu dapat penghargaan dari Allah. Kita pada pertemuan yang kemarin pernah nyebutin, seorang yang niat ingin sholat tahajud, misalnya, atau mengerjakan satu kebaikan, tiba-tiba terhalang dengan salah satu keadaan. Udah niat. Ketika sudah niat, amalannya nggak kelihatan. Tapi bagi Allah, ketika ada nilai iman di situ, Allah catat satu kebaikan. Dan ketika mengerjakannya, dapat dicatat 10 kebaikan. Kenapa? Ada iman di situ. Man amila sholiha min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Siapa yang mengerjakan amal soleh, mau laki perempuan, dia beriman, maka Allah akan berikan hayatan thayyibah, dan Allah akan berikan balasan yang lebih besar lagi dibanding yang pernah dia kerjakan waktu hidup di dunia. Ini usul yang pertama. Dasari dengan keimanan, karena itulah nilai yang paling mahal adalah iman. Sekalipun kecil atau tidak terlihat, karena ada keimanan, ada nilai. Tapi sebaliknya, kelihatannya amalannya gede, tapi karena nggak ada iman, nggak ada nilai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa masania, adapun yang kedua, usul taqwa, al-muraqabah. Muraqabah itu orang itu merasa diawasin oleh Allah. Inilah yang dibilang makom ihsan. Kalau sudah sampai makom ihsan, orang itu sudah sampai kepada ikhlas. Karena ihsan itu anta budallah ka'annaka taro fa in lam takun taro fa innahu yara. Hendaknya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah, walaupun engkau tidak mampu melihat Allah, yakin Allah itu pasti melihat kita. Kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, muraqabah, saya yakin manusia udah nggak perlu nyari tempat untuk manusia yang lainnya. Kebaikan yang dia kerjakan cukup rahasia antara aku dengan Allah. Kebaikan yang dia kerjakan gak perlu mencari buat kedudukan di hadapan manusia. Gak butuh pujian, gak takut celaan. Karena kenapa? Yang dia cari adalah ridho Allah. Ini yang namanya muraqabah. Yang ketiga, muqarabah, yaitu orang itu dengan cara selalu mendekatkan diri dengan Allah. Apa-apa yang kita kerjakan adalah tidak lain ingin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bukan lagi hanya menggugurkan kewajiban, tapi sholat kita adalah ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau udah seperti ini kedudukan kita, saya yakin kita sholat gak pengen cepet selesai. Walaupun imamnya bacaannya gak enak atau biasa aja. Tapi kenapa? Karena inilah sholat cara kita ingin dekat kepada Allah. Mujahadah yang keempat. Apa mujahadah? Orang pengen sampai ke makom takwa itu kudu berjuang, kudu pengorbanan. Adanya riyadoh, apa riyadoh? Latihan. Seperti apa? Kita mau sholat, ingin mendapatkan sholat itu lebih indah lagi, dilatih sebelum sholat. Sholat sunnah wudhu, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah mutlak. Baru sholat yang fardunya, ditambah ba'diyahnya, sholat-sholat yang lainnya. Itu apa? Akan mendatangkan kekhusyuan dalam sholat karena diawali dengan riyadhah. Dilatih, mujahadah, kesungguh-sungguhan. Makanya orang yang ketika sungguh-sungguh itu
nanti pada saatnya Allah kasih jalan keluar. Walladzina jahadu fina lanahdiyalahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh melakukan ketaatan, nanti Allah akan kasih jalan keluar. Kemudahan, kelezatan, nah itu seperti itu. Baru yang berikutnya, mu'aqobah. Apa itu mu'aqobah? Bolehlah kita menghukum diri kita tatkala kita meninggalkan suatu kebaikan. Namun ini sifatnya bukannya sunnah apalagi wajib, cuma untuk menutupi kejelekan yang kita kerjakan agar tertutup dengan kebaikan. Sebab kata Nabi, wa'at bihi sayyi'ata hasanatan tamhuha. Iringin kejelekan itu dengan kebaikan, maka akan kehapus kejelekan itu. Satu contoh, misalnya Bapak terbiasa sholat berjamaah, tiba-tiba ketinggalan sholat berjamaah. Kan kalau kita mah ketinggalan berjamaah santai aja, betul. Paling kita bilang udah azan lagi aja ini. Tapi kalau buat Sayyidina Umar, ketinggalan berjamaah itu sesuatu yang kerugian luar biasa. Sebab pernah Sayyidina Umar ketinggalan sholat asar berjamaah. Setelah ketinggalan Sayyidina Umar, wah nyeselnya luar biasa sampai nangis. Orang udah pada turun sholat asar semuanya. Akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Gara-gara saya ngurusin hak kebun korma saya. Akhirnya apa? Separuh kebun kormanya disedekahkan, dikasih ke Baitul Mal. Kalau kita kan belum sampai ke situ. Ketinggalan sholat berjamaah, santai aja, bentar gak masih ada Zohor, bentar gak masih ada asar. Tapi Sayyidina Umar apa? Ketika ketinggalan, kata Sayyidina Umar, nangis sampai nyesel luar biasa, disedekahkan separuh hartanya. Ini ada yang namanya nadim. Apa nadim? Nyesel ketika ketinggalan kebaikan. Bapak Ibu sekarang nih, hari ini bisa ngaji, besok nggak ngaji. Misalnya, pernah nggak berpikir ingin memberikan untuk menutupi kekurangan itu dengan memberikan sesuatu? Besok kalau ada yang ngaji, kemarin saya nggak ngaji, besok ada yang ngaji, saya mau ngasih snack, saya kasihin roti. Mudah-mudahan itu penutup amal kekurangan saya. Sampai nggak kita seperti itu? Yang ada kita kan biasa aja. Ketinggalan ngaji, nggak ngaji, malah kan santai kayak nggak punya dosa, kayak biasa aja. Itu tingkat keimanan yang sudah tinggi, ketakwaan yang sudah tinggi. Dia itu justru orangnya takut ketinggalan dengan kebaikan. Ketika tertinggal, diiringi dengan kebaikan yang lain. Ini namanya mu'aqobah. Makanya orang takwa itu ada ciri-cirinya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bis-sharra. Orang takwa itu orang yang mudah bersedekah. Kenapa sedekah sampai segitu dimasukkan yang pertama? Pernah Nabi Musa berdialog dengan Allah. Ya Allah, sekian banyak amalan yang saya kerjakan, apa yang paling kau sukai? Ditanya tuh Nabi Musa, nanya ke Allah. Kata Musa, apakah sholatku? Bukan. Sholatmu itu untuk dirimu. Sebab kenapa? Kamu sholat, kamu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah puasaku? Puasamu untuk dirimu. Sebab kamu puasa, kamu bisa mengendalikan nafsumu. Apakah zikirku? Zikirmu itu buat dirimu. Kamu zikir yang tenang hatimu. Yang kamu dapatkan itu buat kamu.
Lalu apa ya Allah amal yang paling aku sukai? Apa kata Allah berfirman? Musa, ketika ada orang yang butuh kepada kamu, minta bantuan, kamu tolong. Di saat itulah aku paling dekat bersama engkau. Makanya ada orang butuh minta tolong sama kita. Walaupun kita nggak bisa bantu banyak, kasih sedikit. Bisa jadi itu cara Allah suka sama kita. Bisa jadi itu cara Allah dekat dengan kita. Dan itulah tanda orang yang takwa itu, orang itu suka sedekah. Yang kedua, afin. Mudah membukakan pintu maaf. Jadi kalau udah tua, jangan gede ambek. Jangan merasa punya alasan duluan gua makan garam dibanding lu. Lebih tahu gua. Kalau ada yang ngebilangin udah tua kita terima. Jangan ada yang ngebilangin kita keras, jangan. Dan mudah membukakan pintu maaf, afin. Nabi itu pemaaf. Bahkan kasih sayang Nabi itu lebih besar daripada amarahnya. Nabi nggak marah-marah disakitin. Tapi ketika agamanya yang disakitin, baru Nabi itu marah. Kan kalau kita terbalik, agama ada yang ngacak-ngacak, ini mah urusan ustadz, urusan kiai. Kalau pribadi kita yang direndahkan baru marahnya luar biasa. Nabi enggak. Nabi ketika dirinya disakitin, bayangin ketika lagi perang Uhud, itu Nabi dahinya, jidatnya itu lecet, bibirnya sempat sobek, giginya sampai patah, sampai dagunya itu pun lecet. Sampai saking seperti itunya, topi pelindung Nabi pun kena apa namanya? Bukan pedang, apa namanya? Kayak model yang bulat itu namanya. Itu Nabi luka, tapi ditadangin tuh luka Nabi. Ditadangin luka Nabi darahnya itu. Jangan sampai tumpah ke bumi. Padahal kalau sampai tumpah ke bumi, Masya Allah. Sahabat nanya ke Rasul, ya Rasul, kenapa engkau tadangin itu darah sampai sama tangan kamu? Kata Rasul, kamu tidak mendengar apa yang aku dengar. Kenapa ya Rasul? Tadi malaikat di balik gunung berkata kepada aku, apabila sampai tumpah darahmu Muhammad satu tetes aja, Allah turunkan azab pada saat itu yang paling besar. Coba kalau kita ada malaikat nawarin kayak begitu, gimana sikap kita? Sikat, habisin sekalian kalau kita. Nabi tuh gak begitu. Padahal Nabi lagi teraniaya, keluar darah, ditadangin tuh darah. Jangan sampai darah Nabi netes. Padahal kalau Nabi tetes satu aja, setetes aja, jatuh ke bumi, itu Allah kirimkan azab yang besar. Asal Nabi mau, Nabi nggak mau. Karena kenapa? Yang disakiti pada satu diri Nabi luka. Tapi Nabi dalam keadaan seperti apa? Kasih sayang Nabi lebih besar daripada amarahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Afina adinas, itu sifat orang yang takwa. Sehingga dalam takwa ini dapat menjaga atau menyelamatkan seseorang. Wasam'i wa ta'ati, kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, agar mendengar dan taat kepada pemimpin yang diperintahkan, bahkan jika pemimpin itu, sekalipun pemimpin itu pemimpin seorang yang budak. Wa in ta'ammara alaikum abdan, sekalipun yang memimpin kamu adalah seorang budak, maka kita tetap harus patuh dan taat, namun selama dalam keadaan bukan taat kepada maksiat.
Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi, nanti siapa yang berumur panjang di antara kalian, maka kalian akan melihat banyak perselisihan. Jadi ini merupakan mukjizat Nabi. Kata Nabi, setelah aku tidak ada, nanti akan banyak ikhtilaf. Kenapa? Karena ayat itu sudah tidak turun lagi kepada Nabi. Kalau masih ada ayat turun, Nabi langsung minta kepada Allah, ada permasalahan langsung dijawab oleh Allah dan disampaikan kepada Nabi. Nah, sekarang sudah tidak ada. Dan itu pun tergambar dalam doa Nabi ketika berada di Masjid Ijabah. Jadi di Masjid Ijabah, Nabi itu pernah doa. Doanya 3 doa Nabi. Ya Allah, jangan jadikan umatku ini yang kelaparan. Dikabul. Ya Allah, jangan dikirimin banjir buat umatku. Dikabul. Ya Allah, jangan satukan, ya Allah satukan umat ini, ya Allah, jangan sampai terpecah-pecah. Ternyata doa yang ketiga nggak diijabah oleh Allah. Sekarang kan perpecahan umat nyata, kelihatan, dan itu apa? Sudah dikasih gambaran oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika posisi seperti itu, apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-muhtadin. Kata Rasul, maka berpeganglah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin, yaitu sunnah para sahabat. Maksudnya apa? Maksudnya dalam hadis ini kata Nabi, berpegang pada jalan Nabi dan juga para khulafa rasyidin, yaitu berakidah dari segi amalan dan ucapan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul dan khulafa rasyidin dengan sebenar-benarnya sunnah. Karena itu sahabat juga bagian daripada sunnah Nabi. Jadi kalau ada mengatakan khulafa rasyidin itu apa? Sama aja sahabat itu bagian dari sunnah Nabi. Kenapa? Karena sahabat juga dapat sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada misalnya, saya pernah ada yang nanya, ada yang mengatakan Islam bila mazhab, Islam itu nggak perlu pakai mazhab. Akhirnya dijadikan bahan buat aduan. Yang benar yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, ada yang ngomong begitu. Kemudian dia tambah lagi, nggak perlu ikut mazhab imam anu. Yang benar ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus diadu sama dia. Kira-kira lebih hebat mana? Imam Syafi'i dengan Al-Quran dan Sunnah, Imam Malik dengan Al-Quran dan Sunnah. Lebih hebat mana? Kan ini pertanyaan goblok kata saya. Maaf saya agak kasar. Kenapa? Emang Imam Syafi'i, Imam Malik ngajinya nggak pakai Al-Quran, nggak pakai Sunnah? Ini kadang-kadang yang punya pemikiran nggak perlu pakai mazhab, cukup Al-Quran Sunnah. Betul, cukup Al-Quran dan Sunnah. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik, dan imam-imam yang lain yang 4 itu ngajinya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini kadang-kadang suka ada orang itu mengatakan nggak perlu pakai mazhab. Ini yang repot ini. Sekarang kita baca Al-Quran aja, kalau nggak pakai tafsirannya, bisa nggak kita mentafsirkan Al-Quran? Saya baca hadis, nggak saya tafsirkan hadis ini, nggak pakai tafsirnya, akan punya makna kaku. Mungkin letterlock kita artikan, itu seperti itu. Kemudian domirha alaiha menunjukkan satu arti kembali, yaitu kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dengan kata lain, di saat terjadi perpecahan antara umat, maka berpeganglah kepada sunnah Rasul dan sunnah para khulafa rasyidin dan kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul di sini. Addu alaiha binawajidih.
Gigitlah dengan geraham. Maksudnya apa? Bersungguh-sungguh dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga itu sunnah. Gigit artinya gigit di situ karena takut hilang sunnah itu. Jadi dalam hadis ini ada ibrah. Yang pertama adanya kekuatan nasihat. Nasihat itu dapat menyentuh ke hati apabila disampaikan dengan tulus, hikmah. Jadi kita kalau mau nasehatin itu dari hati dulu, dengan tulus dan hikmah, bukan karena marah-marah. Kita kalau nasihat marah-marah, saya yakin yang dinasihatin nggak mau nerima. Tapi dengan tulus, hikmah kita sampaikan itu, baru masuk pada saat itu akan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis ini pentingnya takwa. Itu tetap dijaga, berada di jalan kebenaran. Kenapa? Di saat banyak perbedaan, manakala kita punya bekal takwa, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perbedaan, silakan. Banyak khilafiyah, silakan. Tapi tetap kita berpegang takwa kepada Allah. Kenapa? Agar kita tidak terbawa ikut khilaf-khilaf juga. Kadang kan suka ada yang fanatik. Saya jujur pernah suatu ketika saya ngomentari masalah Habib dengan para kiai yang lagi diadu, Baklawi dibilang. Ya saya bilang meyakini kalau Baklawi itu masih guru Rasul, contoh saya bilang. Karena guru saya Ali Jum'ah mengakui. Pada saat itu apa? Saya diserang. Ketika diserang, ya saya nggak marah. Kenapa? Karena mungkin dia fanatik dengan pepaham dia, dengan ini dia. Ya saya nggak usah nyerang lagi. Biarkan aja. Yang penting saya punya keyakinan apa yang saya punya, dan dia mau nyerang itu bukan urusan saya. Yang jelas saya cuma menyampaikan aja. Tapi ketika kita ikut marah pada saat itu, saya yakin akan bertambah permasalahan yang baru. Udah begitu aja. Kita mau nyampaikan nasihat pun nggak bisa harus maksa. Ketika kita paksa, saya yakin yang dinasihatin nggak mau nerima. Itu perlunya menyampaikan dakwah itu, nasihat itu dengan hikmah dan dengan ketakwaan. Sehingga ketika dengan takwa kita bisa bertahan walaupun penuh dengan perbedaan, insya Allah kita akan tetap terjaga. Kemudian berpegang teguh pada sunnah dan menjauhi perkara yang mengada-ngada atau bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. An Abi Syuraih ibnu Khuzai radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqaina Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala abshiru alaysa tashhadun alla ilaha illallah anni rasulullah qalu bala qala inna hadza Qur'an sababun wa tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaidikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan. Imam At-Tabrani fi Sunani. Wallahu a'lamu bimuradihi. Insyaallah pertemuan yang akan datang. Jemaah sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini bersama-sama sudah mempelajari satu hadis yang cukup panjang tadi. Mudah-mudahan dapat kita pahami, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita akhiri dengan doa dan kembali akan disampaikan oleh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bid du'a wa khususan muassis hadil ma'idin Jab Abdul Syukur bin Haji Jaman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu waj'al jannatan mathwahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wallahu a'lamu bi muradihi. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.